Makhluk jin serasa tak ada habisnya dan selalu menarik ketika kita membahas makhluk yang satu ini. Ya, bangsa jin atau makhluk jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang sama sebagaimana manusia yang terkena hukum taklif, yaitu hukum syariat Islam yang diantaranya ada perintah dan larangan, serta ada pahala dan dosa. Sebagaimana banyak jenis-jenis jin yang sangat beragam tugasnya, maka pada kesempatan ini kita akan ulas secara syar'i apa itu jin korin. Mungkin masih banyak orang yang belum mengerti korin itu apa. Ya, korin itu apa dan juga ada apa sih dengan pembahasan korin ini. Nah, kita pelajari dulu. Kata korin secara bahasa berarti sahabat atau orang yang menyertai. Nah, korin itu sebagaimana keterangan dari para ulama seperti Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, dan Imam Qatadah. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan korin adalah syaitan dari bangsa jin kafir yang dengan izin Allah menyertai manusia. Nah, menyertai kita nih sepanjang hidup kita, sepanjang hidup manusia, sejak manusia itu lahir hingga matinya. Dan ketika manusia yang disertainya telah meninggal, maka jin tersebut pun meninggalkannya dan tidak diketahui kemana perginya. Jadi setiap kita, setiap manusia itu pasti Allah berikan korin atau sahabat. Nah, sahabat ini terbagi menjadi dua, ada malaikat korin dan juga ada jin korin. Jadi tidak hanya jin saja nih teman-teman. Tugas dari malaikat korin ini sendiri menuntun lebih mudah manusia untuk taat kepada Allah. Jadi untuk lebih taat kepada Allah. Nah, tujuan dari jin korin kebalikannya. Kalau jin korin itu biasanya mengajak manusia kepada hal-hal yang ditunda dalam segi ketaatan. Jadi setiap orang mau beramal soleh pasti ditunda-tunda. Kalau enggak, setiap orang beramal soleh pasti diragukan. Nah, korin ini juga sudah ditegaskan di dalam agama kita, dalam agama Islam, dalam surat Qaf ayat 27. Jadi korin ini tidak bisa menyesatkan secara berlebih seperti jin-jin eksternal atau sebagaimana umumnya. Semisal ada jin sihir atau jin yang memang dia undang atau memang ada perjanjian batil kepada bangsa jin yang bisa menyesatkan manusia, korin ini tidak. Tugas korin itu hanya untuk membuat was-was, membuat ragu-ragu, membuat menunda-nunda amal soleh. Nah, di dalam surat Qaf ayat 27 itu Allah jelaskan korin itu mengatakan seperti ini, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Maksudnya tidak menyesatkan manusia, tetapi dialah yang manusia yang berada dalam kesesatan yang jauh. Artinya memang manusia itu sendiri mengikuti apa-apa yang dituntun oleh korin, kok mau gitu. Nah, itu kan bagaimana kondisi iman seseorang ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Muslim, tidaklah salah seorang dari kalian para sahabat waktu itu ya kecuali dikuasakan kepadanya korinnya dari bangsa jin. Nah, para sahabat pun juga bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, iya termasuk aku. Jadi Rasulullah pun juga diberikan jin korin oleh Allah dari semenjak lahir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Allah telah menolongku atasnya sehingga ia tunduk dan ia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Jadi jin korinnya Nabi Muhammad ini beda dengan kita. Jadi jin korin yang ada dalam diri Nabi itu justru memerintahkan beliau kepada kebaikan. Kalau kita kebalikannya, kalau kita jin korinnya malah menyuruh kita pada sesuatu yang justru maksiat atau sesuatu yang buruk untuk kita. Nah, keberadaan korin menyertai manusia adalah untuk memperdayai kita manusia, berusaha menyesatkan kita sepanjang hidup kita agar menjauhkan kita dari kebaikan dan menjerumuskan kita dalam dosa dan kemaksiatan. Itu korin tuh. Jadi was-was, dorongan-dorongan dalam hati ya, yang aneh-aneh itu biasanya dari korin. Itu memang Masya Allah terasa sekali. Baik orang yang biasa saja keimanannya atau yang tinggi keimanannya, korin itu selalu menguji diri kita. Nah, hikmah dari diturunkannya jin korin ini oleh Allah dan juga malaikat korin ini sebenarnya ada hikmah besar, yaitu apa? Hikmah dibalik dikuasakannya atau diberikannya jin korin oleh Allah kepada manusia seperti kita adalah untuk menguji manusia sejauh mana upaya kita manusia nih memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya korin itu diberikan. Nah, jadi gitu ya. Jadi korin ini tidak bisa diruqyah dan juga tidak bisa menampakkan diri seperti di film-film misalnya. Kalau ada film yang memiliki judul yang serupa atau bagaimana, korin itu tidak bisa merasuki diri manusia. Korin pun juga tidak bisa menampakkan diri di hadapan mata manusia. Korin tugasnya hanya untuk was-was. Salah satu contoh tugas malaikat korin, saya tambahin lagi. Biasanya kalau kita bangun jam 3 malam itu terbangun lalu ada dorongan dalam hati untuk menegakkan sholat malam, lalu kita batal menegakkannya, biasanya ada dua bisikan. Wahai hamba Allah, bangunlah. Kalau sholat malam ini banyak pahalanya dan juga doa-doamu juga tidak tertolak misalnya. Tiba-tiba ada suara lain dalam hati kita seperti di benak kita
mengatakan apa? Wahai manusia, subuh masih lama, malam masih panjang, lalu dia tertidur lagi. Atau ketika as-sholatu khairum minan naum, ketika azan sudah didengar di telinga kita ketika subuh, tiba-tiba ada hati yang mengatakan di dalam hati, ayo segera bangun karena subuh waktunya sebentar. Lalu di satu sisi setelahnya ada bisikan atau dorongan untuk nanti dulu 15 menit lagi kita tidur lagi, maka dia akan bangun kesiangan. Seperti itu. Jadi memang manusia ini akan ditemani oleh dua korin, dua sahabat, yaitu malaikat dan jin. Nah sifatnya yang satu mendorong untuk ketaatan, untuk malaikatnya, untuk jinnya untuk menunda-nunda atau untuk melalaikan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dan memberikan perlindungan darinya dari godaan syaitan jin korin dan seluruh upaya kejahatan yang dihembuskannya.